meningkatnya ekspor. Nah, itu bisa diartikan sebagai tahapan internasional gitu. Jadi ada sebuah divisi yang bertugas untuk melakukan apa ya, mengurusi untuk hubungan dari perusahaan tersebut dengan negara lain gitu. Dengan melakukan pemasaran di negara lain misalnya kayak gitu. Nah, betul, itu adanya ekspor atau impor itu juga termasuk internasional. Kalau minyak bumi ini mungkin lebih ke nanti ya, lebih ke global kayaknya, karena kebutuhan minyak bumi itu kebutuhan semuanya, semua umat manusia. Nah, terus kalau multinasional gimana? Semua semua apa jenis produk yang Mbak Mas sebutkan ini sebenarnya bisa masuk ke dalam global atau multinasional, tergantung dari seberapa besar perusahaan tersebut dan bagaimana kegiatan ekspor impor mereka gitu. Misalnya Pertamina sama apa yang lainnya gitu, Shell gitu, jelas jelas beda kan gitu. Kalau Pertamina mungkin lebih ke lokal, tapi kalau Shell dia lebih ke multinasional kayak gitu. Jadi sama barang-barangnya itu. Iya, betul betul. Nah, itu tadi yang multinasional ya, betul betul. Iya, HP juga bisa. Nah, kalau global gimana? Halo, halo. Iya. Iya, kalau global itu seperti namanya global atau mendunia gitu. Jadi kalau di sini semua perusahaan itu memang benar-benar menjalankan bisnisnya ini secara global, secara mendunia gitu. Lebih banyak ke seperti perusahaan elektronik. Iya, ya bisa Samsung. Dulu Nokia itu kan juga. Iya, betul. Betul, semua perangkatnya diproduksi di berbagai negara. Jadi perusahaannya nggak sadar, bukan nggak sadar sih, tapi maksudnya gini, semuanya itu terbagi-bagi gitu loh. Jadi yang bahan bakunya itu dia dapat dari negara Indonesia misalnya, terus pekerjanya ini dari orang-orang Malaysia, tapi yang memasarkan orang-orang Jepang, terus dijualnya di seluruh dunia. Nah, itu contohnya seperti itu. Honda itu juga udah global itu ya. Iya, betul. Oke, kemudian lanjut yang berikutnya. Ekspor impor migas itu lebih ke global mungkin ya.
tergantung perusahaan migas yang mana gitu. Tapi rata-rata kan mereka itu seperti sudah ada afiliasi sendiri gitu. Afiliasi negara-negara yang bakal mengonsumsi ekspor migas tertentu gitu. Kalau mereka sudah punya kayak gitu, itu berarti sudah termasuk global. Halo? Halo, tes, tes. Ya. Halo? Nah, ini baru nyambung ini. Halo, tes, dengar ya? Iya. Jadi kalau tes. Halo? Iya. Nah, karena manajemen internasional ini yang melakukan adalah gabungan dari beberapa negara ya, jadi bukan cuma satu negara aja. Untuk itu, perusahaan yang bersangkutan dan negara-negara yang bersangkutan itu juga harus memperhatikan beberapa lingkungannya berikut ini. Lingkungan apa ya? Lingkungan global ini yang sudah di dalam modul ini dijelaskan digambarkan di dalam diagram seperti ini. Pertama, harus tahu lingkungan ekonominya itu seperti apa. Jadi sebelum menentukan bahwa aku akan memperluas penjualan produkku ke negeri ini, aku harus mempelajari perkembangan ekonomi di dalam negara tertentu gitu. Misalnya mau ekspor Apple gitu ke Indonesia yang perekonomiannya orang-orangnya itu masih belum tinggi gitu. Nah, makanya pasang harganya juga nggak bisa yang sangat tinggi kayak gitu. Misalnya ini contoh aja ya. Atau misalnya mau pasang mau memperluas pasar sepatu Adidas gitu. Tapi di Afrika, di daerah yang orang-orangnya itu untuk makan aja kesusahan gitu. Yang orang menganggap orang gemuk itu adalah orang yang cantik. Padahal kan sekarang trennya orang yang langsing, yang kurus itu adalah yang cantik kan. Nah, kayak gitu. Ya jelas nggak bisa dong. Makanya itu sebelum menentukan